Nah, jadi sekarang saya tanya nih sama Anda nih ya. Anda bertemu Nagaya sebelum Nagaya masuk market. Anda sudah lihat konsepnya seperti ini. Menurut Anda, kelemahan atau justru potensi? Siapa yang bilang potensi? Boleh tolong angkat tangan? Coba saya melihat tangan. Siapa tadi? Kalau Anda bisa bilang potensi, berarti Anda adalah seorang investor. Luar biasa. Terima kasih ya. Kalau Anda bilang ini kelemahan, mohon maaf. Mohon maaf, bukannya berarti apa-apa ya. Kalau Anda bilang sesuatu yang belum terbukti itu kelemahan, berarti Anda follower. Terbukti dulu deh, baru gua beli. Terbukti dulu deh, baru gua ngikut. Terbukti dulu, baru saya beli. Kalau sudah terbukti, bukan cuma Anda yang mau, semua juga mau. Ya, tapi ya mohon maaf, nanti Anda belinya di harga yang mahal. Ada berapa puluh bahkan ratus kali ya, tapi tidak masalah, kita akan bahas sama-sama ya. Oke, baik. Sebentar ya, saya share screen saya dulu. Oke, baik ya, kita baca sama-sama ya. Dari Pak Fauzan Iksan. Tadi sebenarnya saya sudah ajak ya bagi teman kita yang mendapatkan pertanyaan ini, coba diajak Pak Fauzannya, jadi bisa langsung dijawab di tempat ya, jadi lebih puas. Ada nggak Pak Fauzan? Apakah ada bersama kita? Ada bersama kita? Kalau ada tolong angkat tangan ya. Saya ingin langsung menjawab kepada Bapak. Oh, sepertinya belum ada ya. Kalau ada tolong ya Pak ya, kirim via chat atau boleh angkat tangan. Jadi saya tahu Bapak bertanya, saya langsung jawab di depan Bapak ya, kepada Bapak. Tapi nggak masalah ya, ini direkam juga, nanti boleh dikirim kepada yang bersangkutan. Oke, baik. Kita baca pertanyaannya ya. Salah satu kelemahan Nagaya saat ini adalah dia belum teruji di market. Mau sebagus apapun klaim dari developer maupun holder tentang Nagaya, tapi selama dia belum masuk ke market dan belum teruji, maka Nagaya belum bisa dikatakan kripto bagus. Oke, bagus pertanyaannya ya. Oke, kemudian problemnya tadi kelemahan, sekarang problem. Oke, bagi yang saat ini sudah terlanjur memegang koin Nagaya adalah susah untuk dijual. Oke, kepada sesama holder Nagaya, mungkin dikembalikan lagi kepada developer. Oke, saya catat ya beberapa poin-poinnya ya. Sulit dijual, sulit dikembalikan. Oke. Oke, ini akan berdampak bagi orang yang tiba-tiba butuh uang lalu ingin menjual Nagayanya tapi tidak semudah membeli. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan. Wah, pertanyaannya luar biasa. Saya suka sekali pertanyaan seperti ini ya. Kenapa saya bilang saya agak bosan gara-gara ini sudah saya jawab ratusan kali. Tapi tidak masalah, kita akan bahas sama-sama ya. Oke, baik. Ada yang punya pertanyaan yang sama di sini? Boleh tolong angkat tangan? Oke, nggak usah angkat tangan juga nggak apa-apa, kita masuk ke chat saja ya kalau memang ada yang punya pertanyaan yang sama. Kalau Anda punya jawaban terhadap pertanyaan ini, Anda boleh coba ya, kirim pendapat Anda via chat. Saya ingin dengar dan saya ingin lihat apa respon Anda terhadap pertanyaan seperti ini. Ya, tapi sebelumnya diizinkan saya memberikan sudut pandang saya terhadap pertanyaan ini dari sudut pandang manajemen. Ya, baik. Yang pertama saya ingin berterima kasih ya kepada Pak Fauzan karena di akhir beliau sampaikan semoga jadi bahan pertimbangan. Berarti beliau ini memberikan saran, masukan. Jadi kesannya positif ya. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Pak Fauzan ya karena pertanyaannya ini bersifat saran dan masukan. Ya. Namun ya karena ini sepertinya sebuah komentar yang ada di kolom chat YouTube ya. Jadi alangkah baiknya kita perbaiki beberapa fakta-fakta yang keliru agar tidak misleading bagi teman-teman kita yang tidak paham. Ya, jadi saya minta kepada teman kita yang mendapatkan pertanyaan ini nanti boleh dikasih jawaban saya kepada yang bersangkutan
agar tidak kesannya memberikan informasi yang keliru kepada calon holder Nagaya yang baru. Oke, baik. Yang pertama saya akan bahas word by word, mungkin poin per poin ya. Salah satu kelemahan Nagaya saat ini adalah dia belum teruji di market. Oke, baik. Belum teruji di market itu adalah sebuah fakta. Ya, betul ya, karena memang Nagaya belum masuk market. Betul? Nah, tapi apakah ini sebuah kelemahan menurut Anda? Nah, kalau misalkan ya, saya ajak Anda kembali ke tahun 2004. Februari tahun 2004. Anda bertemulah dengan seorang Mark Zuckerberg. Anda tahu dia siapa? Mark Zuckerberg adalah pencipta Facebook. Dia ceritakanlah kepada Anda konsep Facebook. Ya, konsepnya bagus kan? Bagus. Apakah sudah teruji di market? Belum. Apakah itu berarti itu sebuah kelemahan? Ya, kalau dia belum teruji di market, apakah itu sebuah kelemahan? Ya, kalau saya ditanya seperti itu, saya tanya balik. Jadi Anda mau belinya pas sudah teruji. Ya, ya itu kan pilihan. Bagi teman-teman yang tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa mempunyai visi di masa depan, dia akan melihat ini sebagai kelemahan. Nah, tapi bagi Anda, holder Nagaya yang sudah bisa melihat visi Nagaya dari sekarang, Anda ketemunya sekarang pas belum teruji di market, itu sebuah kelemahan atau justru keuntungan untuk Anda? Kelemahan atau keuntungan? Keuntungan, kenapa? Anda masih bisa dapat di harga murah. Betul? Betul tidak? Ya, kalau semuanya pada bilang, semua sudah bilang, ya kalau belum teruji berarti kelemahan. Ya berarti tidak akan ada yang namanya investor awal. Betul tidak? Tidak ada yang namanya investor awal. Justru seorang investor sejati, dia cari sesuatu yang belum dilihat pasar. Dia beli di awal, pas kesempatannya masih ada, dia bisa dapat di harga murah. Ya, dia bisa dapat di harga murah, dia beli, dia lihat ini sebagai peluang, bukan sebagai kelemahan. Ya, Anda tahu tidak? Ya, kalau misalkan komentar ini datang ke seseorang yang bernama Peter Thiel. Ya, ada seorang angel investor, sekarang sudah jadi venture capital, namanya adalah Peter Thiel. Peter Thiel adalah seorang investor angel investor yang pertama kali memberikan dana $500.000 ke Facebook, ke Mark Zuckerberg. Dia ketawa ngeliat ini, Pak. Dia bilang, justru karena belum ada yang lihat, belum teruji di pasar, saya mau masuk duluan. Betul nggak? Anda tahu nggak, seseorang bernama Eduardo Saverin. Pak Yohanes Chandra sering menyebut beliau. Eduardo Saverin sebelum Peter Thiel memberikan dana $30.000 kepada Mark Zuckerberg. Tapi dia bukan investor, dia berikan gara-gara dia adalah teman dan CFO pertama dari Facebook. Yang ujung-ujungnya ada permasalahan ya. Hari ini kekayaan seorang Eduardo Saverin itu adalah, kalau saya nggak salah ya, 2 atau 3 miliar dolar. Bahkan lebih besar daripada Peter Thiel. Ya, intinya adalah karena belum teruji di market, inilah kesempatan untuk Anda masih bisa dapatkan di harga awal. Betul nggak yang saya sampaikan? Masuk akal nggak? Ya, nah sekarang poin berikutnya ada, apakah berarti semua yang belum masuk market itu peluang untuk Anda? Tidak, ya. Kalau misalkan poinnya adalah ya udah Pak, berarti kalau semua belum terbukti ya berarti semua bagus. Tidak juga. Anda harus bisa memilih. Ya, Anda harus bisa memilih mana yang berpotensi bagus dan mana yang berpotensi tidak. Nah, sekarang Anda harus paham kriterianya dari mana. Mana yang sudah terbukti bagus, mana yang akan terbukti bagus, mana yang tidak. Ya, simpelnya seperti ini. Ya, kalau Anda ingin melihat masa depan, Anda harus melihat masa lalu. Ya,
Anda pelajari pola-pola perusahaan yang berhasil itu seperti apa. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang berhasil, perusahaan-perusahaan yang terbukti sukses adalah mereka itu pasti punya pola. Polanya apa? Yang pertama, mereka punya manajemen risiko yang baik. Mereka punya manajemen yang baik, yang kompeten. Mereka punya produk yang bagus. Mereka punya konsep yang masuk akal. Ya, produk yang bagus dan dibutuhkan masyarakat. Mereka punya legalitas dan transparansi yang jelas. Manajemennya punya integritas. Betul nggak sih? Perusahaan-perusahaan hari ini menjadi perusahaan-perusahaan raksasa, ya, Anda coba deh baca sejarah mereka. Anda coba baca sejarah mereka. Dari awal, semua pola-pola itu mereka lakukan. Kalau mereka tidak lakukan, mereka tidak akan menjadi besar untuk waktu yang lama. Betul? Betul tidak? Kalau perusahaan-perusahaan ini tidak punya pola-pola tersebut, ya, manajemen yang baik, produk yang bagus, punya integritas, legalitas, dan transparansi yang jelas, dan segala macam, mereka tidak akan menjadi perusahaan besar. Ya, itulah kenapa resesi itu biasanya terjadi setiap 10 tahun sekali, 12 tahun sekali. Itu gunanya buat apa? Ya, resesi itu seperti, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu seperti great equalizer. Ya, berarti dia ini menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang tidak kuat agar yang kuatlah yang bertahan. Nah, jadi kalau Anda membedakan perusahaan yang bagus dan perusahaan yang tidak bagus, jangan Anda lihat pada saat lagi market lagi positif. Justru Anda harus lihat ketika market lagi negatif, mereka solid tidak perusahaannya. Ya, dan Anda kalau mau melakukan studi kasus sendiri, Anda silakan pilih 10 sampai 20 perusahaan terbaik di dunia. Anda pelajari sejarah. Ya, Anda pelajari sejarah. Anda lihat kriteria-kriteria perusahaan tersebut, pasti ada benang merahnya. Pasti ada benang merahnya. Walaupun produk mereka berbeda-beda, jasa mereka berbeda-beda, tapi ada benang merahnya. Ya, nah benang merah itu Anda coba lihat, ada nggak di Nagaya? Ya, ada tidak? Kalau menurut Anda ada di Nagaya, ya berarti kalau kita melakukan apa yang mereka lakukan, bisa nggak kita bilang kita juga akan mendapatkan kurang lebih mirip seperti apa yang mereka dapatkan? Boleh kita bilang begitu? Boleh dong. Ya, apakah 100% hasilnya? Ya tidak. Sekali lagi, apakah ini sebuah jaminan? Tidak ada yang bisa memprediksi pasar. Ya, saya bukan pawang hujan. Ya, kan lagi ngetrend ya pawang hujan. Ya. Saya bukan paranormal. Saya nggak bisa memprediksi masa depan. Yang saya lakukan adalah saya melihat ke belakang. Saya lihat apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, apa yang berhasil saya ambil, apa yang tidak berhasil saya buang. Ya, dan saya bangun masa depan berdasarkan itu, Bapak Ibu. Masuk akal yang saya sampaikan? Ya, jadi optimisme yang berdasarkan realisme itulah yang akan berhasil. Jadi Anda optimis tapi berdasarkan data, berdasarkan fakta, bukan cuma optimisme buta. Itulah yang kami ajak di Nagaya. Silahkan lakukanlah riset Anda sendiri. Ya, kenapa Nagaya berbeda dari kripto-kripto lain? Gara-gara Nagaya tidak mau melakukan kesalahan yang dilakukan oleh kripto-kripto lain. Agar yang terjadi ke mereka tidak terjadi sama kita nantinya. Mau nggak? Ketika bear market harga Nagaya nanti bisa turun 50-70%. Mau seperti itu? Siapa yang mau di sini? Gak ada kan? Semua maunya harga Nagaya walaupun turun pun minimal turunnya jangan terlalu tinggi, betul nggak? Ya, itulah kenapa disimpan emas. Itulah kenapa Nagaya jalankan proyek. Itulah kenapa konsep kita edukasi. Ya, nah jadi semua pola-pola ini kita ambil agar kita bisa menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Nah, jadi sekarang saya tanya nih sama Anda nih ya. Anda bertemu Nagaya sebelum Nagaya masuk market. Anda sudah lihat konsepnya seperti ini. Menurut Anda, kelemahan atau justru potensi? Siapa yang bilang potensi? Boleh tolong angkat tangan? Coba saya melihat tangan. Siapa tadi?
Kalau Anda bisa bilang potensi, berarti Anda adalah seorang investor. Luar biasa. Terima kasih ya. Kalau Anda bilang ini kelemahan, mohon maaf. Mohon maaf, bukannya berarti apa-apa ya. Kalau Anda bilang sesuatu yang belum terbukti itu kelemahan, berarti Anda follower. Terbukti dulu deh, baru gua beli. Terbukti dulu deh, baru gua ngikut. Terbukti dulu, baru saya beli. Kalau sudah terbukti, bukan cuma Anda yang mau, semua juga mau. Ya, tapi ya mohon maaf, nanti Anda belinya di harga yang mahal. Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Cuman Anda pasti berbeda. Potensi yang Anda terima berbeda dari mereka yang beli di awal. Jadi kelemahan atau potensi itu adalah sebuah perspektif. Perspektif Anda melihat dari sudut pandang investor atau dari sudut pandang follower. Ya, dengan pertanyaan yang seperti ini ya, berarti mohon maaf, ini menunjukkan ya, beliau ini berarti melihat dari kacamata yang mana. Dan tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya. Anda tetap nggak bisa mendapat keuntungan sebagai seorang follower. Bisa. Tapi jangan dibandingkan dengan seorang investor. Orang yang trading di market, untungnya beda nggak sama orang yang beli Bitcoin dari awal? Beda banget. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Cuman ini kita ngomong tentang perspektif, kita ngomong tentang sudut pandang, kita ngomong tentang kacamata. Anda mau melihat tuh dari kacamata yang mana?